Dan agama Islam ini juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pangeran. Wis ora usah kuat. Mikir Islam ku keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agamane pangeran kok pikir. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking nggak kuatnya Abdul bin Umar, matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa ya pemimpin setelah jenengan? Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam juga sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sange hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulan. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Kira usah protes. Wali itu beda, kekasih pangeran. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat aslinya ya. Coba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak, biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya usah jadi teroris, ya usah terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin, Kang. Ning dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya. Termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr. Siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram amini namu khalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Enggak pernah salah. Bareng di situ di antara perjanjiannya hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Tapi Nabi unik. Hapus gak popoli, masih aku hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan Jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, fawwama ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, kowe nek ra gelem hapus, tanganku didono, aku sing hapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks. Wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan karena berarti keluar dari habitat.
Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Utakai sengak. Apa engkau masih nabi? Dan Nabi siapa santai bala ya saya masih nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya Kanjeng Nabi lucu. Ya agama iki wae pangeran. Masih aku perjanjian ning ngono kok pangeran sing ngangkat agama iki tenang wae. Kanjeng Nabi ku yo perjanjian mek manusa gampang. Jadi Nabi itu saking imannya Allah tetap yu'izzu hadaddin. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Dunya rusak kok apa ben. Tetep Islam ku mulya. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjiane dunya keliru lah. Lho coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa dikooptasi? PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI akeh wong alim. Saiki ayo, zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Berarti Islam ku menarik zaman wis di regani negara, zaman rung dinegani negara iku wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar. Ya, sampeyan jare Nabi tentang kae perjanjian salah lamar. Gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudi udinahu wa la yudhkan. Pokoknya pangeran bakal ngembar agamanya orang masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab? Datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan afdhalus sahabat itu siapa? Abu Bakar. Jawab Abu Bakar. Wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak gremeng-gremeng santai negeri. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah, semuanya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah. Ternyata, nah perjanjian keempat ini yang agak. Nabi hanya minta gini, toh. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi, jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu tok mintanya. Oke, jari Suhail, diskusi wae pikirannya Suhail kan, diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka. Jari Suhail, oke, enggak masalah. Itu tok yang itu pun enggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan cara sakniki gerdu, gedung parlemen. Semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sapa? Konsep Islam ku piye? Dan semua yang cerdas dulu sajane ya bener Muhammad. Nyembah watu ya pancen giyok tenan. Wah, ya goblok tenan watu kok di sembah. Terus nak Yahudi ora bener pisan, Nasrani ora bener pangeran atau. Wah, diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Pancen ya tetep bener Muhammad. Tetep bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara ini baru kayak apa? Malah Nabi ketika Bali di Medina, Umar sempat protes ning dalan. Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan niku ana ayat sing nurjukna la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, neng ayat iku ora gak ana taune. Apa ana ayat iku taun iki? Sing ngatekno taun iki ra kowe. Jadi Nabi iya ora ana taune ya. Ora ana taune kok tauni dhewe kan kira-kira. Ayat iku kan gak ana taune, Umar ae sing GR nafsiri tahun ini. Wong awam suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ana taune ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya enggak, ya sudah kalau enggak ada tahunnya ya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi ora saiki. Kayak sugih rugen kan gak ono tahune, ora iso. Mau aku ndongakno sugih tapi kan tanpa
Tahu. Bisa suwi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya, Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu layat jalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas ini pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi itu gaya perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara zahire keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti itu. Jadi pangeran makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtiduran nak dungawi di antara doanya waj al sayyati man ahbabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran ku seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa bar langsung Adam urung metu ke swarga wis diwarai. Dam kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Makane kena donga, longkuan. Dadi ngene ke ya pokoke wong disenengi ku menang kan. Lah kaya aja donga iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Nabi Adam itu urung pati keusir tenan iku fatala qa Adam rabbi kalimatin fataba. Jadi urung terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pes pertama medun ke bumi ambek Allah wis diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro. Qawat al sayyati man ahbabta. Ini penting kalau atur namanya wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam ini juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pangeran. Wis ora usah kuat. Mikir Islam ku keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agamane pangeran kok iki. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking gak kuatnya Abdul bin Umar, matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa ya pemimpin setelah jenengan? Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu enggak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamane pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sange hormatnya sama Islam itu dengan cara enggak mau mikir Islam. Enggak mikir berarti enggak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulan. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar mlaku, Umar mlaku. Wali songo mek kowe rak mulya wali songo. Saiki durus mudin yo mlaku, durus KUA yo mlaku. Durus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama yo. Wong bapak udah konco kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji kono-kono. Anake njuk dhuwit mending spontan. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Mergo nek ora ono mati ra entuk rezeki. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Ngono iku agama ya ra piye-piye juga. Mergo agama iki diurusi Allah. Ayo nabi palsu ping pira wae mulai Musailama sampai Musotek sampai Lia Eden.
kurang lagi. Mulai wali palsu, koyo Romo Doso, Romo Sopo iku. Woi ono kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi Ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Saiki Ceknya Uzbek jadi negara apa? Islam. Kayak apa? Donald Trump, Islamfobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk apa? Mbok pikir malah Islam konsepi malah rusak. Mergo itu di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya mbahmu kira pangeran kok muni harusnya. Wong Islam kadang melaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri, ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu apa Buddha? Hindu. Karena dia ketua kelas. Tapi Islam. Semua cuma. Jadi dia ikut. Gara-gara jadi baba itu bakal sate yang Bali. Ya bakal sate, berhubung sukses, ponakane misalnya ini diajak orang Madura kan, aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim, lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ora diwong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya ning Bali kok ana wong ora muin, ya ana santri di Bali maca Fathul Muin. Ning Jawa kadang wong ora iso maca muin. Jadi dia mau bakal sate muter. Era putih. Kayak Islam di Indonesia, gara-gara pedagang Gujarat. Meskipun sejarah itu diperdebatkan, ya gara-gara dagang. Karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Islam. Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah. Itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokah. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah. Karena kita ahli sunnah ya, tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan, ada yang ke Selat Malaka. Termasuk akhirnya sampai ke Baros. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam menyeb. Oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lambat. عليه عد أبي وآله وصحبه عداد طاش صحبي والحمد